How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama, korsleting listrik sering bikin rumah jadi kebakaran. Jadi sebenarnya ada beberapa penyebabnya sob. Seperti hubungan pendek arus listrik yang terjadi karena kabel pemasangan yang terlepas atau keropos. Atau juga bisa terjadi karena stop kontak atau soket lampu yang terkena air. Misalnya saat ada kebocoran rumah. Selain itu, kabel instalasi berpori dan keropos juga dapat menyebabkan korsleting listrik sob. Kamu juga harus memperhatikan pemakaian kabel listrik yang kecil karena beresiko kawat lebih mudah memanas. Dan juga colokan yang bertumpuk lebih beresiko karena listrik akan cepat memanas dan suhu terjebak dalam steker. Nah, biar korsleting listrik tidak terjadi, kamu bisa ikutin beberapa cara berikut ini. Tetap berhati-hati ya, Sob. Nah, listrik padam itu kalau yang konslet kabelnya sebesar ini. Nah, itu dia. Kalau kabelnya kecil ini, dia akan terbakar karena arus konsletnya tidak cukup untuk menurunkan UCB. Kalau kabelnya ditaruh di kayu, dia pasti akan langsung kebakaran. Time stands still for no man except here. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan apar yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab apar untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan apar sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa apar dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung apar dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan apar pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan apar dikenal dengan istilah PES, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim,
arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam.